Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajrul Putra, absen 38. Dalam tugas kali ini, saya akan membahas 3 poin dari yang telah ditugaskan kepada saya. Yaitu, yang pertama, keresahan yang saya rasakan tentang isu atau masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Saat ini, masalah yang sedang terjadi di Indonesia adalah tentang kesenjangan hukum yang terjadi di Indonesia, yang terus-terusan terulang kembali meskipun sudah berkali-kali terjadi. Mengapa hal ini terus terjadi? Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan ini terus terulang, meski sudah dibahas pada media publik berkali-kali. Tapi saya akan fokuskan pada satu faktor, yaitu mengenai hukum dan hakim. Untuk membahas satu kesatuan ini akan sangat panjang, tapi untuk mempersingkat, apa yang saya resahkan dari hal tersebut adalah banyak dalam hal ini adalah UU yang terkesan tidak adil dan menguntungkan beberapa pihak saja. Contohnya Omnibus Law yang dapat menguntungkan investor asing, sedangkan pengusaha maupun investor Indonesia akan merasa terancam karena masuknya investor asing tersebut, dan pada kehakiman dalam hal ini peradilan di Indonesia juga masih sangat kacau. Banyak sekali orang yang tak bersalah menjadi salah sasaran keganasan peradilan di Indonesia, atau hukuman yang tak sebanding, dan juga hal untuk memanfaatkan peradilan dengan uang kotor yang biasanya dilakukan oleh pejabat ataupun pengusaha kaya raya di Indonesia. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana kesenjangan hukum di Indonesia, mulai dari UU yang dinilai bermasalah, kotornya peradilan, hingga hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selanjutnya, mengenai kontribusi yang akan saya lakukan 10 tahun ke depan kepada Indonesia adalah dengan menjadi seorang ketua Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik kotor yang terjadi di pengadilan dan saat proses peradilan di Indonesia. Saya merasa hal tersebut harus dihilangkan karena akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dan tak hanya itu saja, yang lebih parah lagi, jika praktik kotor tersebut tidak dihilangkan, maka Indonesia sebenarnya akan kehilangan jati dirinya. Dan dari sekarang bahkan telah terlihat sedikit demi sedikit jati diri Indonesia sebagai bangsa yang adil dan beradab semakin pudar, dan mungkin akan hilang di kemudian hari bila tidak ditangani dengan tepat. Menjawab pertanyaan nomor 3, mengenai kontribusi konkret yang akan saya lakukan adalah, jika cita-cita saya benar-benar terwujud, amin, kelak saya akan membuat pengadilan di Indonesia bebas dari praktik kotor yang sebenarnya telah merusak moral bangsa. Saya akan menjadikan pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung menjadi pengadilan yang taat yang taat pada aturan hukum dengan mengikuti aturan dan norma. Selain itu, dengan cara menseleksi para hakim-hakim yang akan bertugas pada setiap proses peradilan dan membuka seluruh data peradilan yang sifatnya umum kepada publik, agar publik dapat memberikan kritik terhadap hasil proses peradilan. Jika ada yang tidak sesuai dengan bukti yang ada, dan jika hakim pada proses peradilan tersebut terbukti melakukan praktik kotor, maka hakim tersebut akan dihukum seumur hidup dengan UU yang saya akan ajukan ke DPR dan Presiden agar dapat dilaksanakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.